Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 811. Si Chen, apa yang masih kamu lakukan? Pergi dan kejar Yun Bing kembali. Petik 2. Su Meifeng tidak bisa mengatur begitu banyak, dan hatinya cemas, takut gadis ini akan melakukan sesuatu yang impulsif, dan buru-buru mendesak si Chen. Si Chen mendengus pelan dan bangkit dan mengejarnya. Tanpa diduga, dengan kungfu turun, si Chen tidak mencari Mu Yunbing. Dia berjalan di sepanjang jalan komunitas ke jalan, dan baru kemudian dia melihat Mu Yunbing berjalan tanpa tujuan sambil menyeka sudut matanya dengan tisu dengan mata merah. Dia sudah sangat cantik, dan saat ini dia bahkan lebih lembut, dan saya melihat belas kasihan di bawah isak tangis, yang menarik perhatian banyak orang yang lewat. Yo, cantik, apa yang menyedihkan tentang itu? Jika kamu tidak mengatakannya kepada kakakmu, kakak akan melihat apakah dia bisa membantumu. Petik 2. Seorang pria muda dengan topi bengkok dan seorang anak yang tergantung menghentikan Mu Yunbing dan bertanya dengan senyum hippie. Ketika dia melihat penampilan Mu Yunbing di depan, matanya berbinar lebih cerah, alur tidur, gadis yang begitu cantik, saya belum pernah melihat beberapa dalam hidup saya. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan seluruh orang sudah memikirkan benar dan salah. Gulung, Mu Yunbing masih ingin berbicara dengan sampah semacam ini, mendengus dingin, dan terus melangkah maju. Yo, ini cukup terburu-buru. Aku bilang cewek. Mata pemuda itu melebar, dan lengan baju digulung di tempat. Nima tidak dapat melihat bahwa itu masih cewek yang seksi. Tepat ketika cakarnya hampir menyentuh wajah cantik Mu Yunbing, yang sudah terlambat untuk menghindar, dia dicengkeram oleh tangan yang tiba-tiba mengulurkan tangan. Siapa Anda? 3 angka segera menyerah pada Lao Su, kalau tidak jangan salahkan aku. Petik 2. Pemuda itu berjuang untuk membebaskan diri 2 kali, dan hatinya tidak bisa menahan amarah, dan dia berteriak dengan marah. Si Chen berkata dengan lemah, saudaraku, apakah kamu tahu di mana rumah sakit besar baru-baru ini dan berapa biayanya? Petik 2. Kamu sabi? Pertanyaan semacam ini pulang dan minta ibumu pergi, biarkan Lao Su pergi. Tangan pemuda itu sakit, dan omelan itu terombang-ambing. Si Chen tersenyum, lebih baik meminta seseorang daripada meminta dirimu sendiri, jadi aku akan mengirimmu untuk berbaring selama 3 atau 5 bulan, kamu akan mengerti semua ini, dan Xie tidak akan diperlukan. Klik, suara keras tulang yang salah terdengar, jalanan membunyikan tangisan menyedihkan dari orang-orang muda, dan suara infiltrasi membuat orang yang lewat mengecilkan leher mereka. Topi itu berguling ke bawah, dan pemuda itu menutupi lengannya, yang hampir dipelintir hidup-hidup, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Ingus, air mata, dan keringat mengalir menjadi berantakan di wajahnya, yang membuatnya mengerti arti sebenarnya dari kata-kata si Chen barusan. Mu Yunbing tidak peduli dengan situasi tragis pemuda itu, dan memanfaatkan waktu ini untuk bergegas maju, dia tidak ingin melihat si Chen. Dia benar-benar tidak bisa menerima apa yang terjadi tadi malam, si Chen bahkan tidak bergerak sendiri setelah meminum obat itu. Apakah dia terlalu menarik dalam dirinya sendiri? Atau apakah si Chen tidak melihatnya sama sekali? Tidak peduli apa alasannya, masalah ini tidak tahan dengan wanita manapun, apalagi Mu Yunbing, kecantikan yang luar biasa dari kecantikan kecil hingga besar. Ketika dia tinggal di kamar tidur barusan, dia bahkan curiga bahwa kognisi sebelumnya salah, dan dia merasa bahwa dia jelek sama sekali. Pikiran wanita itu sangat sulit dipahami, dia awalnya merasa baik-baik saja dengan si Chen, dan telah berubah dari jijik menjadi perasaan baik yang kuat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang sama sekali tidak tertarik padanya. Perasaan diabaikan dan ditinggalkan ini membuatnya tak tertahankan. Faktanya, Mu Yunbing tidak tahu sama sekali, jika bukan karena si Chen menekan ki sejati yang meluap tepat waktu tadi malam, diperkirakan itu akan dihapuskan sejak lama, dan nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Dalam situasi ini, bahkan jika si Chen segila, dia tidak berani pergi ke Yunyu bersamanya. Bab 812. Dan untuk si Chen, tidak ada yang bisa memaksanya. Bahkan bukan ibu mertua, dibius untuk melakukan hal semacam itu, mengatakan bahwa itu memalukan, kedua orang itu juga malu, bagaimana keluarga akan rukun di masa depan. Su Meifeng, yang sangat ingin menggendong cucunya, bisa menjadi gila, dia tidak bisa menjadi gila karenanya. Yunbing, jangan buru-buru pergi dulu, tunggu aku. Si Chen mengejarnya seolah-olah pemuda yang berteriak di belakangnya tidak ada hubungannya dengan dia.
Angin bertiup kencang di bawah kakinya, dan dia hanya peduli mengejar Mu Yunbing dengan cemas. Si Chen, aku mungkin wanita jelek di matamu, kan? Jangan berpura-pura mengejarmu, kepada siapa kamu akan menunjukkannya. Petik 2. Mu Yunbing berkata dengan marah, dan biksu kedua si Chen Zhang bingung, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berakting? Petik 2. Hanya saja jawaban si Chen, dalam pandangan Mu Yunbing, pada dasarnya asal-asalan, dan hatinya tidak bisa tidak menjadi lebih cemas dan marah. Kamu bahkan tidak repot-repot menjelaskan, kan? Ibuku adalah orang gila, aku juga monster jelek, kamu si Chen memiliki banyak kemampuan. Mari kita berpisah, dan kemudian percaya padaku atau tidak. Petik 2. Mu Yunbing dengan terengah-engah mengatakan ini, berjalan lebih cepat, sama sekali tidak ingin melihat si Chen lagi. Si Chen, yang tertinggal, tersenyum pahit, jika memang ada 10 misteri yang belum terpecahkan di dunia ini, makhluk seorang wanita ini harus berada di peringkat 3 besar. Si Chen mengambil 3 atau 2 langkah untuk mengejar ketinggalan, dan meraih tangan Mu Yunbing. Yunbing, jangan bersemangat dulu, bisakah kamu mendengarkanku dulu? Petik 2. Tidak bisa. Mu Yunbing membuang tangan si Chen dengan berat, lepaskan, kemunafikan. Petik 2. Kesalahpahaman semacam ini tidak bisa ditoleransi oleh wanita manapun, apalagi wanita sombong seperti Mu Yunbing. Dia membuang tangan si Chen, putus asa, dan bergegas menuju trotoar tanpa mengetahui arahnya. Pada saat ini, trotoar diterangi dengan lampu merah, dan arus lalu lintas di sekitarnya masih bergulir ke depan, dan si Chen berteriak dengan cemas, Yunbing. Bahaya, segera kembali. Petik 2. Sebelum suaranya terdengar, serangkaian rem mobil berbunyi. Melihat mobil yang bergegas, di mana si Chen mengurus hal lain. Pupil matanya menyempit, dan dia dengan putus asa melemparkan dirinya ke arah Mu Yunbing. Hanya saja saat ini, kekuatannya telah sangat berkurang, dan tidak peduli apa aspek kualitasnya, dia jauh dari bisa dibandingkan sebelumnya, dan kecepatannya terlalu lambat. Sejak pengejaran awal, si Chen merasakan bahwa hatinya tiba-tiba, tetapi dia masih bergegas ke saat-saat terakhir dan mendorong Mu Yunbing ke samping tepat waktu. Mencicit, si Chen, yang tidak bisa menghindarinya, ditabrak mobil dan terbang tiba-tiba. Dengan suara rem yang keras, tubuh si Chen menggambar parabola di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Saat Mu Yunbing didorong menjauh, tatapannya hanya tertuju pada tubuh si Chen, benar-benar melihatnya pingsan. Pikirannya melintas melalui bidikan yang tak terhitung jumlahnya dari lokasi kecelakaan mobil, dan tragedi berdarah itu membuat matanya menghitam. Melihat si Chen yang jatuh ke tanah, Mu Yunbing bereaksi perlahan dan setengah hati. Si Chen dipukul. Sejarah, si Chen. Petik 2. Mu Yunbing kehilangan jiwanya dan berlari ke si Chen, dan seolah-olah kekuatannya telah terkuras, dia berlutut di tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar bisa membuat tangisan sedih dan pingsan. Pada saat ini, suara si Chen benar-benar sunyi, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, seperti ragdoll tak bernyawa. Bab 813. Si Chen, cepat buka matamu, jangan menakut-nakuti aku. Semakin banyak Mu Yunbing menangis, semakin sedih dia, peristiwa tadi malam, kemarahan di hatinya, absurditas ibunya, dan si Chen dipukul. Semuanya seperti pukulan berat yang datang dari terburu-buru, menghancurkan Mu Yunbing hampir mati lemas. Pengemudi mobil turun dari mobil dan melihat pemandangan ini dengan wajah sedih, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah membunuh seseorang. Itu semua untukmu, aku akan membunuhmu. Mu Yunbing, di mana dia punya akal sehat, dia tampak gila dan bergegas menuju pengemudi mobil. Benar-benar kehilangan kewarasan paling dasar. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan dia tidak bisa segera membalaskan dendam si Chen. Nona, Anda tenang, tenang. Anda menjalankan lampu merah. Pria itu tergagap, dan suaranya pahit. Aku tidak peduli, kamu membiarkan suamiku hidup kembali, kamu membiarkan suamiku hidup kembali. Si Chen, tolong buka matamu, itu semua karena aku tidak baik, akulah yang menyakitimu. Semakin banyak pejalan kaki berkumpul, dan warga yang antusias menghubungi rumah sakit untuk pertama kalinya. Mata berkaca-kaca Mu Yunbing berkabut menatap si Chen, yang tidak bergerak, dan seluruh orang kehilangan 7 jiwa. Sayang sekali, begitu mudah untuk dipukul sampai mati. Ya,
Sangat menyedihkan melihat wanita itu sangat muda dan cantik sehingga dia akan menjadi janda. Apa? Bagaimana orang bisa begitu cantik dan janda, dan jika mereka menikah lagi, beberapa orang menginginkannya. Masa pemakan melon menghela nafas dan menunjukkan sikap mereka, simpatik, lincah, dan menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan menikah lagi, kuncinya adalah di dunia ini, diperkirakan sulit untuk menemukan pria yang begitu tampan, kan? Haha, tertawalah, siapa yang berbicara omong kosong di sini dengan mata terbuka, tapi banteng ini terlalu banyak bertiup, kan? Ini tidak membual, atau haruskah kamu bertanya pada wanita cantik ini? Tanyakan, cantik, kamu. Mu Yunbing sangat sedih dan perlahan mengangguk sedih, apa yang harus ditanyakan? Dia benar, si Chen adalah yang terbaik di dunia. Tidak, barusan sobat itu sepertinya tidak ada di kerumunan kami, tetapi seperti yang tergeletak di tanah. Sepertinya, ini bukan, mata terbuka, tangan bergerak, alur. Petik 2. Mayat itu palsu, lari. Petik 2. Banyak orang menyaksikan si Chen terlempar dan kemudian dibanting ke tanah. Dapat dikatakan bahwa jika Anda mengubah seseorang, itu akan menjadi dingin saat ini. Bagaimanapun, kecepatan 60 hingga 80 meter per jam mengenai seseorang secara langsung, dan bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Tetapi pemuda di depannya tampaknya tidak memiliki luka, dan dia perlahan-lahan bergerak lagi. Apakah ini monster? Masa pemakan melon ketakutan dan melarikan diri dalam sekejap. Mata Mu Yunbing membelalak tak percaya. Kamu baik-baik saja. Petik 2. Pengemudi troli sangat ketakutan sehingga dia benar-benar lupa untuk berbicara, dan dia merasa bahwa dunia ini benar-benar gila. Orang pertama duduk di dalam mobil, pot datang dari langit, dan lampu merah tertegun untuk menabrak seseorang. Dan anggota keluarga cantik pihak lain mengancam akan bunuh diri. Belum lagi, sekarang orang yang terlempar dari lalat benar-benar selamat lagi. Hanya dalam beberapa menit, mengalami pasang surut yang mendebarkan, pengemudi mobil merasa jantungnya hampir hancur. Bab 814. Aku laki-laki dan bukan dewa, bisakah aku baik-baik saja jika aku dipukul seperti ini? Si Chen berkeringat dingin, dan giginya mengangkat borgolnya, memperlihatkan sikunya yang terkikis, yang berlumuran darah. Apa? Hanya sedikit terluka. Sopir itu naik dan melihat berulang-ulang beberapa kali, dan akhirnya menyentuh dahi si Chen tanpa meyakinkan, dan berkata dengan sangat gembira, "Saudaraku, kamu adalah Gundam humanoid, kupikir aku sedang bermimpi. Anda terlalu bullish." Petik 2. Si Chen memutar matanya dan mengabaikannya. Meskipun dia tidak dapat menemukan ki dan kekuatan sejati, cangkang dari alam master sekte jahat baik ini tidak akan palsu. Pada saat dipukul, tubuh yang kuat melindunginya dari cedera untuk sebagian besar, jika tidak, situasinya mungkin tidak seperti sekarang. Artinya, Su Meifeng bingung dan memberikan momok, jika tidak diketahui siapa yang ditabrak dan diterbangkan kali ini, dan tidak pasti apakah mobil itu akan ditabrak dan diterbangkan, tetapi sangat pasti bahwa itu akan dihapus. Jika dia masih berkultivasi, bahkan jika itu 2 kali kecepatan mobil, dia bisa menggunakan 100 metode untuk membawa Mu Yunbing menghindarinya dengan aman, dan dia tidak akan menunjukkan kelucuan yang begitu lama kepada orang-orang yang membosankan ini. Jadi, atau haruskah aku kehilangan uang padamu? Pengemudi itu masih sedikit gelisah, meskipun dia merasa bahwa pemandangan di depannya sama tidak nyatanya dengan mimpi, tetapi dia masih merasa bahwa si Chen tidak bisa benar-benar baik-baik saja. Dia hanya ingin memberinya uang untuk keuntungan pribadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Si Chen menggelengkan kepalanya, tidak ingin merawat pengemudi. Sopir itu sedang terburu-buru, takut meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi setelah pihak lain memeras dirinya sendiri, dan terus berusaha memberi si Chen uang. "Kamu sakit? Kamu benar-benar ingin memberi? Beri aku 2.000. Si Chen tidak bisa berkata-kata. Sopir itu mendengarkan ini dan menghela nafas lega, mengeluarkan semua uang di dompetnya, mungkin 2 atau 3.000, dan tidak menunjukkannya, yang semuanya diberikan kepada si Chen. Setelah pihak lain terbang, si Chen melihat bahwa suasana hati Mu Yunbing tidak tinggi, tersenyum dan bertepuk tangan dengan uang. "Kamu dapat mengambil begitu banyak uang ketika kamu pergi keluar, hari ini benar-benar diperoleh." Mu Yunbing memandang si Chen dengan tenang, tidak tahu harus berkata apa. Ditabrak mobil dan terbang, sepertinya saya sangat senang akhirnya mendapatkan sedikit uang, orang ini adalah iblis sama sekali. Si Chen, aku benar-benar berpikir aku akan kehilanganmu.
Mu Yunbing bergumam dengan suara rendah, dan ketakutan serta kepanikan melonjak kembali seperti anggur, hampir menenggelamkannya. Dalam menghadapi kematian, semuanya begitu pucat dan tidak berdaya. Mu Yunbing memikirkan hilangnya kendali yang baru saja dia alami, tetapi dia masih merasa luar biasa. Awalnya, tidak ada kontradiksi di antara mereka berdua, dan kesalahan atas insiden tadi malam juga ada di kepala Su Meifeng. Si Chen hanya dianiaya, dan Mu Yunbing tidak berniat untuk melanjutkan perang dingin dengannya. Jangan khawatir, jika hal seperti ini terjadi di masa depan, kamu harus percaya padaku, aku abadi. Si Chen berkata dengan ringan, di permukaan dia penuh percaya diri, tetapi ketidakberdayaan dan kebingungan di hatinya hanya jelas bagi dirinya sendiri. Berkat restu Su Meifeng, saat ini, ki dan kekuatan sejati di tubuhnya semuanya telah menghilang. Meskipun dia tidak keberatan mencoba mengolahnya lagi, kekuatan adalah dasar dari alam Master Sekte, dan di mana begitu mudah untuk kalah dan mendapatkan kembali. Sampai sekarang, Laut dan Tian Qi-nya kosong. Jika Truki dapat dipulihkan secara normal, dan sekarang setelah waktu yang lama telah berlalu, itu harus sedikit, bukan? Mu Yunbing tidak tahu apa yang dipikirkan si Chen, dan mengulurkan tangan dan meraih lengannya, mencoba mengangkatnya, pergi, ayo pergi dari sini. Baiklah, si Chen mengikutinya, dan sebelum pergi, dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangan kepada pengemudi mobil, berjalan lambat, sobat, jangan kirim. Di mata pengemudi mobil yang tertegun, si Chen dan Mu Yunbing pergi berdampingan dan berjalan ke sebuah taman kecil di tengah jalan, dan sosok itu berangsur-angsur menjauh. Bab 815. Di kamar mandi yang setengah terbuka, si Chen sedang berbaring di tanah yang dingin, sementara Mu Yunbing sedang berbaring di bak mandi yang penuh dengan air dingin. Bagaimana adegan seperti itu bisa membuat Su Meifeng mau? Dia tidak sabar untuk memeluk cucunya, tetapi dua orang di depannya berpakaian bagus, satu tergeletak di tanah dan yang lainnya di bak mandi. Meskipun tampak canggung, sepertinya itu tidak terjadi. Apakah obat itu tidak efektif? Kalau tidak, bagaimana keduanya bisa tertidur begitu nyenyak? Serahkan aku. Su Meifeng masih berpikir untuk memeluk cucunya, pelukan ini masih kentut, dan suara oktav tinggi hampir menjungkir balikkan atap. Mu Yunbing dengan cepat terbangun setelah diraung oleh Su Meifeng beberapa kali. Begitu dia menggosok matanya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dingin dan lengket, belum lagi, tangan yang terangkat benar-benar memunculkan percikan teratai. Bagaimana saya bisa berbaring di bak mandi dengan sopan santun saya sendiri, dan sulit untuk mati dengan pakaian saya yang basah kuyup di dalam air? Apa yang terjadi? Mu Yunbing linglung. Pikirannya perlahan kembali, dia secara bertahap mengingat peristiwa tadi malam, dan kemudian melihat si Chen terbaring di tanah, pupil matanya menyusut, dan wajahnya berubah seketika. Si Chen, apa yang telah kamu lakukan padaku? Mu Yunbing mengatupkan mulutnya dan memeriksa tubuhnya, dan ketika dia memastikan bahwa sepertinya tidak ada yang terjadi, hatinya sedikit tenang. Berjuang untuk bangun dari bak mandi, dia meletakkan tangannya di pundaknya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Pada saat ini, si Chen juga telah bangun, dan dia hanya merasa tidak ada kelelahan di depan tubuhnya, dan perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ada apa? Saya juga ingin bertanya kepada Anda berdua ada apa? Petik 2. Su Meifeng merasa bahwa dia akan dibunuh oleh dua mulut kecil ini. Tadi malam, kalian berdua tidak tidur di tempat tidur, dan benar-benar berlari ke kamar mandi dengan mengenakan pakaian. Yang satu tergeletak di tanah, yang satu terbaring di bak mandi, nerotik, itu. Petik 2. Ibu, si Chen tiba-tiba mengeluarkan suara, dengan dingin menyela Su Meifeng dengan raungan. Su Meifeng belum pernah melihat wajahnya begitu jelek, dan merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mundur dua langkah, hatinya bukan apa-apa. Si Chen tidak akan marah pada dirinya sendiri tanpa alasan, apakah dia sudah menebak sesuatu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita duduki dan katakan dengan baik? Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan dengan Yunbing, ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan, mengapa kamu harus memberi kami obat itu? Petik 2. Si Chen berbicara perlahan, dan kata-kata keras yang keras masih belum diucapkan. Bahkan jika dia malu, dia sudah memasuki ranah Grandmaster, dan dia masih mempertahankan sikapnya, dan dia tidak bisa bersaing dengan orang biasa seperti itu. Hatinya terus-menerus naik dan turun, menekan semua keengganan dan kesedihan dengan seluruh kekuatannya, dan hanya satu suara yang bergema di kepalanya, Ki sejati telah hilang,
dan kultivasi Master Sekte telah hilang. Hari ini, dia adalah orang biasa yang tidak bisa lagi menjadi orang biasa. Apa? Mu Yunbing sedikit tertegun, dan mulut kecilnya terbuka sedikit, menatap Su Meifeng. Dia akhirnya ingat pengalaman dan keadaannya sendiri tadi malam, dan menatap ibunya dengan sedikit tidak percaya, dan emosinya langsung runtuh. Ibu, apa kamu gila? Anda benar-benar melakukan hal semacam ini. Ini ilegal dan tidak bermoral. Petik 2. Su Meifeng diserang di kedua sisi oleh putri dan menantunya, dan dia tidak berani mengembalikan mulutnya. Obatnya memang diberikan olehnya, tetapi bukankah membiarkan mereka dengan cepat melahirkan seorang cucu untuknya? Ada apa dengan itu? Mata Su Meifeng berkedip, dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Mu Yunbing dan Si Chen. Bab 816. Sekarang dia takut sekaligus marah, takut orang lain akan tahu bahwa hal jelek semacam ini sebenarnya dilakukan oleh ibu mertuanya. Marah. Mereka berdua hanya mendengarkan kata-katanya dan menginginkan seorang cucu. Apakah itu sangat sulit? Wajah lamanya terbuka, hanya menyatukan putri dan menantunya, dan bergegas memberinya seorang cucu. Tapi semua ini tidak berhasil, jadi apa yang sebenarnya Anda inginkan darinya? Apakah ada yang salah dengan menantu laki-laki Anda sendiri ini? Su Meifeng memikirkannya, dan hanya memecahkan kaleng dan memecahkannya. Jika kamu memberiku seorang cucu sebelumnya, aku akan seperti ini. Petik 2. Bagaimanapun, masalah itu telah selesai, dan dia langsung mengakuinya, dan dia toh tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dan Si Chen, apakah kamu benar-benar laki-laki? Iya. Su Meifeng dengan marah menunjuk ke arah Si Chen, pacarku sangat cantik. Kamu, Anda minum sup dan itu bahkan tidak berhasil. Apa pendapat Anda tentang Anda? Petik 2. Jadi menurutmu apa yang seharusnya aku terlihat seperti laki-laki? Si Chen sedikit tertegun. Omong kosong, tentu saja, itu seperti serigala yang menukik di atasnya, dan Yunbing membunuh dunia secara terbalik, yang terbaik adalah tetap berada di sana sekarang. Baik Si Chen dan Mu Yunbing tercengang, Su Meifeng sudah gila, dan berani mengatakan apapun. Terutama Mu Yunbing, pipinya pusing dengan kata-kata eksplisit ibunya, dan wajahnya yang dingin terasa panas dan mengerikan, dan dia sangat ingin menggali lubang di tanah sekarang untuk bersembunyi. Bu, kamu sangat banyak, kamu konyol. Keluar, kalian berdua keluar. Petik 2. Mu Yunbing tidak ingin mendengarkan Su Meifeng berbicara lagi, dia juga tidak ingin melihat mereka berdua lagi, dan mendorong mereka keluar bersama. Di ruang tamu, Si Chen, yang sedang duduk di sofa, dengan dingin menatap Su Meifeng dan memikirkan apa yang terjadi setelah itu. Dia tidak pernah menjadi orang yang tidak memiliki semangat juang dengan pertemuan. Kecelakaan kemarin telah terjadi secara tidak dapat diperbaiki, tetapi besok dan masa depan masih bisa diperjuangkan. Hilangnya Truki pasti akan mempengaruhi kekuatannya, dan dia harus menemukan cara untuk berkultivasi kembali sesegera mungkin. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kemana mereka pergi? Apakah masalahnya dengan dirinya sendiri, atau apakah Dantian Samurai memiliki rahasia lain? Mata macam apa yang kamu tatap padaku? Su Meifeng marah pada putrinya, yang diangkat oleh tangannya sendiri, dan hatinya tidak nyaman dan dianiaya, jadi dia hanya mengarahkan ujung tombak itu langsung ke Si Chen. Sekarang Si Chen tidak ingin berbicara dengan Su Meifeng, dan tidak ingin dia mengganggu dirinya sendiri, dan cangkir air di tangannya tidak bisa membantu tetapi mengerahkan sedikit kekuatan. Tanpa operasi Truki, kekuatannya jauh lebih lemah. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Biasanya, ketika dia biasa menggunakan kekuatannya sesuka hati, cangkir di tangannya akan langsung pecah. Dan sekarang, itu hanya bisa meninggalkan bekas jari putih di dinding cangkir. Bentak, cangkir itu diletakkan dengan berat di atas meja kopi, membuat suara yang membosankan. Su Meifeng, yang tidak kenal ampun, hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia melihat wajah Si Chen yang gelap dan kental. Dia langsung menghela nafas, selalu merasa bahwa kilatan di mata Si Chen barusan adalah kesempatan membunuh yang kuat. Ini, bukankah kamu benar-benar melarikan diri dan memukuli orang? Su Meifeng sedikit berhati-hati dan panik, memikirkan apa yang telah dia lakukan, dan wajah lamanya terasa sedikit panas. Pada saat ini, pintu kamar akhirnya terbuka, dan Mu Yunbing berganti menjadi gaun putih dan berjalan keluar. Dia juga tidak melihat Si Chen, membuka pintu dan bergegas keluar, sepertinya ada jejak air mata di sudut matanya.
Su Meifeng buru-buru bangkit, Yunbing, mau kemana? Cepat kembali. Petik 2. Namun, Mu Yunbing tidak menanggapi sama sekali, menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan pergi dalam sekejap mata. Bab 817. Setelah badai barusan, mentalitas Mu Yunbing telah mengalami perubahan besar. Dia tidak lagi membiarkan putra seks itu meniduri si Chen, tetapi berjalan berdampingan dengannya di boulevard, diam dan lembut. Pada saat ini, Mu Yunbing seperti burung yang bergantung pada manusia, dan matanya yang prihatin tertuju pada si Chen dari waktu ke waktu. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit. Petik 2. Goresan kecil ini bukan apa-apa, si Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, selama kamu baik-baik saja. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, hanya memar kecil, tidak ada sama sekali. Apa yang si Chen tidak tahu adalah bahwa paruh kedua kalimat yang secara tidak sengaja dia katakan membuat hati Mu Yunbing manis, seolah-olah telah dipenuhi dengan madu. Dia berhenti mengeluarkan suara dan berjalan dengan tenang bersama si Chen, matanya menyapu ke arah wajah tegas si Chen dari waktu ke waktu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa waktu hening, dan dia ingin menemani si Chen dan berjalan di sepanjang jalan ini bersama. Mereka berdua berjalan untuk waktu yang lama, dan si Chen menebak bahwa dia menoleh untuk melihat Mu Yunbing. Apakah suasana hatimu lebih baik? Petik 2. Hah? Mu Yunbing sedang mengintip si Chen, dan dia tidak menyangka akan ditabrak olehnya, dan dia tersipu malu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di bawah naungan pepohonan yang lebat, awan merah di wajah Mu Yunbing terasa malu-malu, dan si Chen hanya meraih tangannya. Pergilah, aku akan mengajakmu bersantai. Mu Yunbing tidak tahu kemana si Chen akan membawanya. Sampai mereka berdua datang ke taman di ujung jalan, dia masih sedikit bingung. Pada hari ini, si Chen mengajak Mu Yunbing bermain di semua jenis fasilitas hiburan di taman. Keduanya meletakkan segalanya dan bermain seperti anak-anak besar yang riang. Selama bertahun-tahun, Mu Yunbing selalu menjadi sosok wanita yang kuat, dan tidak pernah begitu santai. Baru kemudian dia tahu bahwa tawa yang datang dari hati sangat berbeda. Ketika roller coaster berayun ke titik tertinggi, dia menyandarkan kepalanya di bahu si Chen, mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan merasa bahwa dia akhirnya menemukan rasa soliditas yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Pada saat keduanya akhirnya keluar dari taman, di luar sudah gelap. Ternyata tanpa disadari, mereka benar-benar bermain di taman ini sepanjang hari. Lelah. Apakah Anda ingin kembali? Si Chen bertanya pada siang Mu Yunbing. Karena tawa sepanjang hari, seluruh pribadi Mu Yunbing seperti terbungkus lapisan cahaya lembut, berdiri di bawah cahaya sangat mengharukan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya seperti jeli peluru kiketan yang lembut. Tidak, aku tidak ingin kembali malam ini. Meskipun relaksasi di siang hari membuatnya merasa malu dengan si Chen, pikiran ibunya Su Meifeng benar-benar melakukan hal seperti itu. Hati Mu Yunbing masih seperti ikan di tenggorokannya. Setidaknya malam ini, dia tidak ingin kembali ke rumah itu. Yah, karena kita tidak ingin kembali, kita akan tinggal di luar selama 1 malam. Si Chen menebak simpul hati Mu Yunbing, mengajaknya makan malam, dan kemudian menemukan hotel untuk menginap. Kamar hotel elegan dan luas, dan cahaya oranye muda jatuh, yang menambah kehangatan pada interior. Celah Mu Yunbing dan si Chen baru saja sembuh, dan mereka telah bermain gila untuk hari lain, dan mereka dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun mereka semua sedikit lelah, mereka tidak berencana untuk tidur begitu saja. Mu Yunbing, yang mengenakan jubah mandi, bersandar di dekat jendela, memikirkan pikiran yang telah dia hasilkan setiap hari selama beberapa hari terakhir, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Malam ini adalah pertama kalinya dia dan si Chen tinggal di kamar pasangan hotel. Apakah itu? Si Chen, yang keluar dari kaki yang sudah dicuci, menatapnya dengan aneh dan menemukan bahwa pipi Mu Yunbing mengambang dengan 2 rona merah yang tidak normal, yang tidak benar untuk dilihat. Bab 818. Mengapa wajahmu begitu merah? Bukankah itu flu? Petik 2. Si Chen berpikir, tadi malam di bak mandi dingin bahkan orang-orang dengan air yang basah kuyup selama 1 malam, hari ini tidak ada istirahat, 80% dari dingin. Petik 2, petik 2. Mu Yunbing tidak menahan diri di tempat, mengambil bantal dan melemparkannya ke pria lurus ini, dan dia masih tidak memiliki akal sehat untuk mengatakannya pada akhirnya. Namun, si Chen tidak sepenuhnya mengecewakannya,
setelah mematikan lampu dan pergi tidur, dia hanya sedikit lebih dekat dengannya, dan pihak lain memeluknya dengan pencuri. Mendengarkan suara terengah-engah rendah dari pria di belakangnya yang mencoba menutupi, Mu Yunbing tidak bisa menahan rasa malu, dan mengulurkan tangan dan menekan tangannya di perut bagian bawahnya. Rasa kantuk melanda, dan keduanya tertidur satu demi satu. Keesokan harinya, Mu Yunbing, yang baru saja kembali dari Tiongkok, cemas di pagi hari oleh beberapa panggilan berantai mematikan Lu Xiu untuk menangani banyak urusan perusahaan. Dia bahkan tidak mampu makan dengan si Chen untuk sarapan, jadi dia buru-buru melarikan diri dengan kunci mobilnya. Setelah meninggalkan ruangan, si Chen menerima telepon dari Su Meifeng. "Menantu laki-laki, apakah kamu pergi untuk membuka rumah kemarin?" Su Meifeng selalu galak, dan awalnya adalah kata yang kurang ajar dan galak, dengan rasa gosip dan kegembiraan yang kuat dalam suaranya. Si Chen menjawab dengan jujur, "Iya." Su Meifengki di ujung telepon hampir tidak melompat, memohon kakek untuk memberitahu nenek. Kedua mulut ini akhirnya terbuka, itu benar-benar langit memiliki mata. Mulai hari ini, dia Su Meifeng akhirnya akan memiliki seorang cucu. Kalau begitu sekarang saya akan menyiapkan beberapa tonik dan obat-obatan Tiongkok, dan secara pribadi mengirimkannya kepada putri saya pada siang hari. Su Meifeng berkata dengan penuh semangat. Setelah secara resmi mengenali si Chen, memeluk cucunya menjadi motivasi terbesarnya. "Sudah kubilang, beberapa waktu yang lalu kami mendengar bahwa ada seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang sangat kuat, tangan suci yang nyata dan luar biasa. Dan orang-orang bukanlah tipe orang yang sangat palsu pada pandangan pertama, dan menggunakan resep biasa untuk mengobati orang dengan penyakit serius. Dia biasanya membutuhkan obat-obatan yang baik untuk perawatannya, bahkan harta surgawi, tetapi juga cukup spiritual. Saya pergi kepadanya untuk meresepkan obat tonik janin untuk Yunbing, dan itu benar." Petik 2. Si Chen tidak peduli dengan omong kosong wanita gila ini, tetapi 8 kata obat yang baik, harta surga dan bumi, membuat hatinya bergerak. Dia sudah mencoba menggunakan kekuatan di tubuhnya berkali-kali, dan tidak peduli apa, dia tidak bisa merasakan dua ki dan kekuatan sejati yang terkandung dalam dantian. Setelah menghabiskan berbagai metode dan mencoba untuk gagal, si Chen harus merenungkan apakah mungkin dia diracuni dan tidak menyelesaikannya tepat waktu, yang menyebabkan kultivasi menjadi tidak normal. Dalam seni bela diri, setiap tahun ada terlalu banyak kelainan kultivasi, dan bahkan fenomena masuk ke api dan sihir terjadi, seperti Zhang Xing, yang disegel di dalam gua. Si Chen masih tidak yakin apa yang terjadi padanya untuk saat ini, tetapi kata-kata Su Meifeng memberinya inspirasi. Jika dia dapat menemukan bahan obat yang baik dan harta surgawi untuk membantu, situasinya pasti akan sangat membaik. Si Chen selalu galak, dan situasinya saat ini jelas tidak nyaman untuk publisitas, jadi dia mencari jawaban dalam buku-bukunya yang berharga. Hasilnya tentu saja tidak ada kemajuan, dan si Chen tidak berkecil hati, dan dia bergegas antara internet dan perpustakaan besar untuk bertanya. Setelah merenungkan berbagai kontras, dia akhirnya menemukan resep yang sangat tersembunyi di area atlas medis perpustakaan kota. "Mungkinkah resep ini ditujukan untuk situasi saya? Buku di depan Anda adalah versi gosok dari buku kuno yang disalin dengan tangan yang berharga, dan setiap resep sesuai dengan 1 atau 2 contoh. Sebagai contoh, resep ini sesuai dengan kasus di mana seorang petinju dengan prestasi eksternal yang besar menghabiskan berhari-hari di aula Sochiku, diam-diam mengambil obat untuk merevitalisasi angin jantan, yang akhirnya menyebabkan mundurnya kekuatan yang besar, tetapi dokter tidak dapat menemukan masalahnya. Seberapa mirip ini dengannya? Tentu saja, pihak lain aktif, dia hanyalah telur nasib buruk yang dibius oleh ibu mertuanya." Bab 819. Bangsal adalah suite kelas atas dengan fasilitas medis lengkap, dan 2 pengawal berpakaian sama berdiri di samping tempat tidur, tampaknya hanya bertanggung jawab atas keselamatan rumah. Melihat si Chen masuk, 2 perawat cantik yang sibuk menyusui hanya ingin marah dan menegur, dan lelaki tua di ranjang rumah sakit itu melambaikan tangannya dengan lemah. Dia tahu bahwa ada pengawal yang berdiri menjaganya di luar, dan bahwa pemuda ini dapat dengan mudah masuk, tentu saja bukan seorang generalis. "Yah, di sini." Orang tua itu mencoba berbicara dengan si Chen, tetapi si Chen hanya datang ke dokter dan tidak memperhatikan kata-kata lelaki tua itu. Dia dengan hati-hati memeriksa kepala lelaki tua yang dicukur itu, menyentuhnya dengan tangannya, mencoba menyelidiki dengan sekuat tenaga, dan menilai situasi pihak lain melalui perasaan tanda terima. Hanya saja kali ini juga, kekosongan dalam tubuh tidak dapat mengangkat kekuatan sama sekali,
dan eksplorasi yang ingin dilakukan bahkan lebih sulit untuk dibicarakan. Si Chen sedikit mengernyit, dan telapak tangan yang menyentuh lelaki tua itu tiba-tiba merasakan gerakan aneh. Jika dia mengubah orang lain, dia pasti akan mengabaikan gerakan abnormal semacam ini, dan meskipun dua kekuatan si Chen di tubuhnya saling menahan dan tidak dapat digunakan, pada akhirnya dia masih memiliki kekuatan untuk memasuki alam Grandmaster. Dia dengan tenang mengumpulkan napas, dengan hati-hati merasakan gerakan aneh ini, dan kemudian mengangkat alisnya sedikit, dan sudah memiliki penilaian paling dasar di dalam hatinya. Benda asing telah dimasukkan ke bagian atas otak, yang merupakan parasit yang membandel. Si Chen dengan ringan menusuk beberapa memar merah di kepala lelaki tua itu dengan tangannya. Apakah kamu biasanya suka menggoda kulit kepala, sehingga selalu ada beberapa bekas luka di permukaan kulit kepala? Petik 2. Orang tua itu juga tidak dapat mengetahui identitasnya, dan berkata dengan samar, kulit kepalaku selalu alergi, kebiasaan lama selama puluhan tahun, aku tidak dapat mengubahnya, selalu ada beberapa tanda cingulasi kecil. Terkadang berdarah, atau air kental, kan? Si Chen bertanya lagi. Iya, orang tua itu mengangguk, dia masih tidak tahu apakah si Chen adalah orang rumah sakit, dan tidak mengherankan di mana masalahnya. Apakah kamu pernah ke alam liar dengan lingkungan yang kompleks? Misalnya, hutan, padang rumput dan sejenisnya. Orang tua itu bahkan tidak memikirkannya, Amazon Jungle, baru kembali bulan lalu atas undangan seorang teman. Si Chen tersenyum, ini tidak mengherankan, hutan hujan tropis adalah harta karun organisme terbesar di dunia, dan ada banyak jenis parasit. Saya telah memeriksa parasit ini, makan lunak dan tidak makan keras. Anda mungkin telah mengambil perawatan lain sebelumnya, membuatnya semakin ganas. Murid lelaki tua itu sedikit menyusut, apakah seserius itu? Tetapi rumah sakit Anda tidak memberitahu saya hal ini ketika saya memeriksanya sebelumnya, menurutmu, sebuah kesalahan, bukankah itu bisa menembus tengkorakku? Petik 2. Parasit manusia berbau berubah warna, mulai dari diare dan penyakit biasa hingga beberapa kecelakaan yang mengerikan dan mengerikan. Terutama di bawah bimbingan beberapa blockbuster bencana parasit, banyak orang dengan sedikit pengetahuan medis memiliki bayangan psikologis yang hebat di atasnya. Mungkin, ding-dong, si Chen mengulurkan tangan, dan sendok besi di atas nampan di sebelahnya dipegang di tangannya, dan gagang sendok itu menunjuk ke arah lelaki tua itu. Kedua perawat dan beberapa pengawal di sebelah mereka terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Jangan gugup. Kamu tidak perlu gugup, santai saja. Tangan si Chen yang lain menekan kepala telanjang lelaki tua itu, mencoba mendorong kekuatan yang tampaknya tidak bersalah di tubuhnya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendesak panas mengalir ke kulit kepala lelaki tua itu. Setelah beberapa upaya keras, si Chen beruntung menangkap jejak kekuatan yang lemah, dan dia sangat gembira dalam sekejap, sepertinya ada pintu. Bab 820. Dia segera menahan napas dan mencoba yang terbaik untuk mengusir kekuatan itu. Itu mudah baginya sebelumnya, tetapi hari ini sangat sulit, tetapi hanya dalam beberapa detik, dia merasa seperti terjebak di kapal uap, dan keringat di pintu kepalanya terus mengalir. Si Chen, yang menarik tangannya, mengambil handuk untuk menyeka butiran keringat dari kepalanya, dan kemudian, di mata beberapa pengawal yang ketakutan, mengeluarkan jarum perak sepanjang 3 inci dari lengannya. Kedua pengawal yang menjaga rumah tiba-tiba panik, dan tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan pria besi yang disematkan di pinggang mereka, mengklik beban, dan moncong lubang-lubang hitam mengarah ke si Chen. Dalam menghadapi ancaman moncong pistol, si Chen masih acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan mereka seperti menghadapi semut, dan jarum perak dengan terampil menembus kepala lelaki tua itu. Kedua pengawal itu tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah mereka telah mengucapkan mantra fiksasi, dan senjata di tangan mereka tidak ditutup, juga tidak ditembakkan. Mereka merasa seperti dua badut, tidak hanya diabaikan sepenuhnya, tetapi juga bermain di telapak tangan mereka. Orang tua itu sendiri juga sedikit panik, tetapi penjahat yang baik telah melihat dunia, dan samar-samar menebak apa yang akan dilakukan si Chen. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada dua pengawal yang melindunginya, jangan bergerak, kamu mundur, pemuda ini memperlakukanku. Lega, kedua pengawal itu menyingkirkan senjata mereka dan mundur 2 langkah, berkonsentrasi pada setiap gerakan si Chen. Jarum perak menembus kulit kepala, dan 2 atau 3 batang dimasukkan di sekitar luka lelaki tua itu. Orang tua itu hanya merasakan panas di atas kepalanya, rasa sakit dari tusukan jarum tidak merasakannya sama sekali,
dan matanya melihat sekeliling dengan bingung, sangat ingin tahu tentang apa yang si Chen lakukan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan dia segera memaksa dirinya untuk tenang. Wah, benda itu bergerak, itu bergerak. Petik 2. Sungguh menakutkan, bisa dengan jelas merasakan sesuatu yang menggeliat di kepalaku. Orang tua itu bahkan lebih ketakutan dan hampir terpental dari tempat tidur. Si Chen mengulurkan tangan dan dengan santai menepuk pundaknya. Suaranya sangat tenang dan percaya diri. Jangan panik, aku akan membantumu membawanya keluar. Apakah kamu ingin melihat yang hidup atau mati? Petik 2. Tentu saja lebih baik, bunuh, saya tidak ingin melihat. Orang tua itu mengertakkan gigi dan berkata, siapapun yang melihat cacing berdarah dikeluarkan dari tubuhnya mungkin akan mengalami gangguan psikologis. Tuan tua, saya adalah teman baik Li Bailin, dia membantu saya dengan beberapa hal sekarang, dan saya akan membantu Anda melihat penyakit kecil ini. Si Chen dengan ramah menjelaskan, jika Anda menginginkan serangga mati, Anda dapat melakukannya, tetapi itu dapat menyebabkan beberapa kerusakan fisik pada tubuh Anda. Namun, ini tidak menghalangi banyak hal, dan itu tidak mempengaruhi kesehatan. Begitulah adanya, orang tua itu langsung lega. Wah, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Dokter kecil, semuanya terserah Anda. Petik 2. Baru saja, tangan si Chen Lu membuat lelaki tua itu langsung memanggil dokter dewa kecil itu. Anda harus tahu bahwa dia juga seorang Jianghu tua yang telah hidup melalui setengah hidup pasang surut, dan dia yakin bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang memiliki keterampilan pemuda di depannya ini. Dia hanya menyentuhnya dengan santai, dan kepala lelaki tua itu tampak terbakar seolah-olah mendidih. Dan saat jarum perak turun, benda di kepala yang menyebabkan seluruh rumah sakit kedua sakit kepala dan bahkan harus pergi ke pertemuan ahli untuk berdiskusi tiba-tiba bergerak. Si Chen tidak berbicara, tetapi terus mengoleskan jarum perak, dengan terampil dan cepat. Saat Silver merangsang titik akupuntur di atas kepalanya, benda kecil yang tersembunyi jauh di bawah kulit kepala merangkak keluar dengan ngeri. Tentakelnya yang gelap mengebor, seolah merobek bekas luka yang disebabkan oleh pengeboran sebelumnya, dan lelaki tua itu akhirnya merasakan sakit dan mencengkeram sandaran tangan tempat tidur.